Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait perkuliahan online pada materi praktikum instrumentasi dengan topik perkuliahan spektrofotometer infrared. Tujuan praktikum spektrofotometer infrared yaitu setelah menyelesaikan praktikum ini, pertama, mahasiswa mengetahui alat spektrofotometer infrared. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui bagian-bagian alat spektrofotometer infrared dan penggunaannya. Spektrofotometer infrared atau IR biasanya juga dikenal sebagai spektrofotometer inframerah. Di spektrofotometer IR itu merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk mendeteksi gugus fungsional, mengidentifikasi senyawa, dan menganalisis suatu campuran. Di spektrofotometer infrared merupakan suatu metode yang didasarkan pada interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang atau bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm. Di instrumen spektrofotometer infrared itu hanya mampu mengidentifikasi gugus fungsi saja. Berbeda dengan spektrofotometer UV vis. Jadi kalau di spektrofotometer UV vis itu kan merupakan suatu alat yang didasarkan pada pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan sinar tampak yang diabsorpsi oleh sampel untuk menghasilkan konsentrasi. Jadi kalau di spektrofotometer infrared itu biasanya dia bersifat kualitatif. Sedangkan di spektrofotometer UV vis itu dia bersifat kuantitatif. Jadi di spektrofotometer UV vis itu kita bisa menentukan kadar konsentrasi dari suatu sampel atau analit. Tetapi di spektrofotometer IR kita hanya bisa menentukan gugus fungsi saja. Apa sih gugus fungsi itu? Gugus fungsi adalah kelompok dengan susunan tertentu yang memiliki struktur dan sifat dari suatu senyawa. Jadi misalnya ada pelarut atau larutan metanol. Kemudian ada pelarut atau larutan etanol. Berarti dia termasuk dalam kelompok yang sama, yaitu kelompok alkohol. Gugus fungsinya itu adalah OH. Alat spektrofotometer infrared atau IR. Ini adalah gambaran alat spektrofotometer infrared. Jadi alat ini langsung dihubungkan dengan seperangkat komputer. Kebetulan di analis kesehatan, UNUSA masih belum memiliki alat spektrofotometer infrared. Dan tidak semua orang bisa mengoperasikan alat spektrofotometer infrared. Jadi alat ini tuh sifatnya sangat sensitif dan mudah sekali rusak. Dengan kondisi alat ini harganya cukup mahal. Jadi biasanya ada teknisi atau laboran yang dia bekerja secara spesifik untuk mengoperasikan dan mengkarakterisasi suatu sampel dengan menggunakan instrumen spektrofotometer infrared. Bagian-bagian spektrofotometer infrared atau IR ada 3 bagian pokok dari spektrofotometer infrared, yaitu sumber cahaya, kemudian monokromator, dan detektor. Nah, sumber cahaya ini dia melewati suatu cuplikan
atau wadah sampel, kemudian dia akan dipecah menjadi frekuensi individu dalam monokromator, kemudian intensitasnya diteruskan serta frekuensi individu dibaca oleh detektor, di mana instrumen spektrofotometer IR itu susunannya hampir sama dengan spektrofotometer UV vis. Jadi yang membedakan itu, yang pertama itu adalah jumlah sampel. Jadi kalau di spektrofotometer UV vis itu kurang lebih dia butuh sekitar 2-3 mili sampel, sedangkan kalau di IR itu sampelnya relatif lebih sedikit. Nah, sampel apa saja yang bisa dianalisis dengan spektrofotometer infrared? Yaitu sampel yang dia dalam bentuk cairan atau larutan. Jadi kalau dia wujud awalnya itu padatan, serbuk, maka dia harus dilarutkan dulu dengan pelarut yang sesuai. Kemudian bagian-bagiannya itu ada SR berupa sumber radiasi, kemudian dilanjutkan ke SK, sampel compartment, kemudian dilanjutkan ke M itu adalah monokromator, kemudian dilanjutkan ke D itu adalah detektor, kemudian dilanjutkan oleh amplifier atau penguat, kemudian dilanjutkan ke VD, visual display atau meter. Jadi kalau hasilnya nanti kalau di spektrofotometer infrared itu langsung terhubung dengan komputer, langsung muncul data. Sedangkan kalau di spektrofotometer UV vis dia tidak terhubung atau tidak terkoneksi dengan komputer. Jadi datanya itu hanya muncul di layar alat, kemudian bisa langsung di print. Itu yang membedakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam instrumen spektrofotometer infrared. Alatnya yaitu alat membuat pelet atau lempeng besi dan vakum, kemudian ada mortar, ada neraca analitik, ada spatula, dan seperangkat instrumen spektrofotometer infrared. Sedangkan bahan yang digunakan itu adalah alkohol. Jadi biasanya alkohol ini digunakan untuk mencuci bekas sampel yang dianalisis sehingga bisa digunakan untuk analisis sampel berikutnya. Kemudian kapas, kapas ini dia dicelupkan di dalam alkohol, kemudian dia digunakan untuk membersihkan wadah sampel. Kemudian ada KBR, jadi KBR itu biasanya dalam bentuk plat, biasanya dalam bubuk KBR murni kurang lebih 200 mg, kemudian diaduk secara merata, kemudian dia diletakkan dalam wadah cetakan, kemudian dipres dengan tekanan dan vakum. Nah, nanti wadah plat KBR ini adalah sebagai tempat sampel untuk alat spektrofotometer infrared yang akan dianalisis. Jadi sampel yang digunakan itu cairan kurang lebih 1-5 tetes. Jadi cuma sedikit sampel yang digunakan. Kemudian ada aquades. Jadi aquades ini dia sebagai larutan yang untuk membersihkan dan pembanding. Prosedur kerja instrumen spektrofotometer infrared. Masing-masing tipe atau masing-masing jenis alat dari spektrofotometer infrared itu dia mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi ada alat instrumen yang dia mampu menganalisis sampelnya itu dalam bentuk padatan. Jadi langsung dicampurkan dengan KBR dan dianalisis dengan spektrofotometer infrared. Ada juga
alatnya itu hanya spesifik ke cairan, jadi padatannya itu dia harus dilarutkan di dalam pelarut yang sesuai, kemudian baru dicampur dengan KBR dan dikarakterisasi. Sedangkan untuk sampel dalam bentuk cairan biasanya langsung diteteskan ke dalam pelet yang berisi KBR. Infrared spektroskopi digunakan untuk mengetahui gugus fungsi suatu sampel yang akan diuji. Karena masing-masing gugus fungsi akan mengabsorpsi dan mentransmit gelombang cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Alat ini biasanya digunakan untuk analisis kuantitatif. Sepasang atom yang terhubung dengan ikatan kovalen dapat diibaratkan seperti dua bola yang terhubung dengan pegas yang bergerak. Atom yang ringan akan memberikan frekuensi yang lebih tinggi, sedangkan atom yang berat akan bergerak lebih lambat dan memberikan frekuensi yang lebih rendah. Ikatan yang kuat memberikan frekuensi yang tinggi, sedangkan ikatan yang lemah akan memberikan frekuensi yang lebih rendah. Pada suhu ruangan, sebagian besar ikatan akan bervibrasi dengan energi yang rendah. Tetapi, jika terkena radiasi dengan frekuensi yang benar, maka ikatannya akan menyerap energi dan bervibrasi dengan amplitudo lebih besar. Sebagian besar ikatan menyerap energi pada infrared region dari spektrum elektromagnetik yang berkoresponden dengan panas. Setiap ikatan dapat menyerap pada frekuensi tertentu. Oleh karena itu, ikatannya dapat teridentifikasi. Pada percobaan ini digunakan 5 sampel minyak untuk diuji kemurniannya. Sebelum memulai pengujian, alat infrared spektroskopi harus dibersihkan dengan alkohol, yaitu dengan cara menuangkan alkohol pada kapas atau tisu, lalu alat dibersihkan. Lalu, buka software Omnic 9. Langkah pertama adalah pengujian background. Hal ini dilakukan ketika tidak ada sampel pada alat. Lalu, 2 tetes sampel diteteskan pada ETR kristal. Lalu sampel ditutup dengan penutup. Kemudian, spektrum dijalankan. Ketika spektrum sudah terlihat di software, maka data di-print atau disimpan. Untuk menganalisa spektrum yang telah didapat, absorpsi dan gugus fungsi dapat dilihat pada buku referensi atau dibandingkan dengan sampel lain.